Shalom saudara. Hah. Shalom yang online, yang lagi di Surabaya ada Pastor Patudu dan Pastor Yeriel yang lagi berkunjung ke Surabaya belajar tentang CG saudara. Nanti semoga pulang membagikan, bukan impartasi tapi membagikan sesuatu yang luar biasa. Amin. Oke, kita mau sama-sama belajar tentang Remain in Christ. Ya, diambil dari ayat Yohanes 14 ayat 19, saudara. Kita mau sama-sama buka. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku sebab aku hidup dan kamu pun akan apa saudara? Akan hidup. Menurut pandangan dunia, Yesus tuh udah habis riwayatnya saudara. Tapi sebaliknya, menurut para murid-muridnya, Yesus akan dibangkitkan dari maut. Sebagaimana yang ditulis di dalam Yohanes 14 ayat 19, karena Yesus telah naik ke surga dan maka dunia tidak akan bisa melihatnya lagi. Dunia tuh udah, waktu Yesus mati mungkin dunia bilang, ya riwayatnya udah habis. Tapi saudara, tetapi bagi kita dikatakan, tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Kita dapat melihat Tuhan Yesus karena kita percaya bahwa Ia hidup. Dan Ia pun memberi hidup kepada setiap kita yang menyatu dengan Dia. Bagaimana ranting yang menyatu dengan pokoknya akan tetap hidup. Sebab pokok yang menjamin dan menanggung kehidupan di ranting-rantingnya. Kalau kita percaya, kita melihat, kita bahas di Yohanes 20, kita baca di Yohanes 20 ayat 29. Sebelum saya jelasin lebih lagi. Nih, oke. Yohanes 20 ayat 29. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun. Coba tanya kiri kanan, kamu percaya enggak? Toel, kamu percaya enggak? Iya. Oke, kita lanjut di ayat yang 14, Yohanes 14 ayat 20. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Kenapa kita harus ada di dalam Tuhan, saudara? Kenapa kita harus ada di dalam Yesus Kristus? Ini dia jawabannya. Oke. Kenapa kita harus di dalam Tuhan? Karena di dalam Tuhan kita aman. Bilang ke kiri kananmu, karena di dalam Tuhan kamu aman. Waktu saya punya anak satu, punya istri satu, jangan kebalik. Ya, saya nggak lucu. Soalnya kalau Kak Dev bilang jangan kebalik, lucu. Karena saya anak satu dan istri satu. Nah, waktu anak saya umur 1 tahun, saudara, setiap waktu di dalam mobil ada hujan besar. Hujan besar, terus begitu wiper dinyalain, anak saya nih nangis. Karena apa? Karena takut. Tapi beda dengan saya dan istri saya. Apakah saya dan istri saya nangis waktu hujan besar terus nyalain wiper? Enggak, kalau enggak lucu bertigaan ya. Ini keluarga kok nangis. Nah, karena saya tahu dan istri saya aman di dalam. Benar. Tapi waktu begitu sampai di rumah, anak saya bisa happy lagi dan ternyata dia nangis, ya nothing gitu loh. Jadi sesuatu yang seharusnya nggak menjadi patokan kekhawatirannya dia. Itu 1 tahun waktu umur yang ke 1 tahun. Nah begitu umur yang ke 2 tahun 2 bulan, hujannya sama, bahkan lebih besar, tapi dia nggak nangis saudara. Dia malah seru ngelihat wiper di depan. Tahu? Responnya tetap happy. Karena dia tahu apa? Karena dia udah tahu dia aman di dalam. Sekalipun mungkin masalahnya sama, tapi responnya berbeda saudara. Bilang ke kiri kananmu, kita aman di dalam Tuhan. Cuma pertanyaannya adalah, seringkali kita menaruh keamanan kita nih dengan
Mungkin kita ngerasa, oh dengan kesehatan, badan ideal, ya gue aman di situ. Saya sempat dengar cerita teman saya, seminggu yang lalu ketemu. Dia bilang orang tuanya cancer dan dokternya meninggal cancer juga, saudara. Itu menunjukkan apa? Manusia gak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Betul? 2 tahun yang lalu saya membawa sahabat saya, Jonathan. Jonathan ini sakit to be continue, yang artinya TBC, saudara. Nah dia sakit TBC dan akhirnya saya bawa ke rumah sakit di Jakarta. Saya datang ke dokternya ya profesor. Dia kasih unjuk foto-foto paru-paru yang dari yang biasa, sedang sampai jelek banget. Pas dia ronsen, dia cek, dia kasih unjuk gini. Kamu tahu ini mendingan, ini parah, ini sedang, ini sampai parah banget. Kamu tuh yang ini, kamu tuh parah banget paru-parunya. Tahu saudara, jeda 5 menit dia batuk-batuk. Dia minta susternya, tolong ambilin obat dong. Itu kebuat saya lucu ya, seorang dokter batuk-batuk sampai bilang, sus tolong ambilin saya obat. Yang Jonathan pingin ke rumah sakit, pengen tahu supaya dia aman, dia tahu, jadi khawatir, saudara. Karena apa? Ditunjukin yang paling parah. Ini kamu nih yang paling parah paru-parumu. Tapi jeda 5 menit batuk gak berhenti dokternya. Itulah menunjukkan bahwa ya manusia gak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Terus apakah kita juga menaruh keamanan kita terhadap teman, sahabat, bahkan atau pasangan, saudara? Seringkali yang anak-anak muda, iya karena saya punya temen nih, anak muda gak pernah kalau gak pacaran. Habis putus, pacaran lagi. Kenapa? Kosong. Padahal, saya gak catat di sini. Padahal kekosongan jiwa yang hanya bisa diisi oleh pencipta tidak mungkin bisa dipuaskan oleh ciptaan. Setuju saudara? Sekali lagi. Kekosongan jiwa yang hanya bisa diisi oleh pencipta tidak mungkin bisa dipuaskan oleh ciptaannya. Ulang. Ini baru kali ini nih. Seringkali kita menaruh keamanan dengan teman. Ya gue kalau enggak nyaman, enggak aman. Dan yang ketiga saudara, uang. Nah ini dia nih. Seringkali kita menaruh keamanan kita kepada uang. Padahal kalau uang inflasi nilainya berubah. Tapi kalau kita di dalam Yesus, nilai kita sama, keselamatan kita aman saudara. Kenapa uang berubah-berubah dan nilainya berbeda-beda? Karena manusia yang ciptain. Karena ciptaannya yang nyiptain. Tapi kasih setia Yesus kita jatuh, kita marah, kita kecewa. Nilainya di mata dia tetap sama, pengampunannya sama, saudara. Karena kasihnya tidak berubah. Karena kasih dan cintanya tidak berdasarkan perbuatan kita, saudara. Dan seharusnya perbuatan kita berdasarkan kasih dan cintanya. Kalau saya ada satu quotes, nah, kasih manusia selalu labil, tetapi kasih Yesus selalu stabil. Aman, saudara. Bukan pantun Pak Nathan, cakep. Jadi kita bisa, kita labil banget, kita melayani aja kita labil. Tapi Yesus selalu stabil, dia datang untuk melayani, bukan untuk dilayani saudara. Bilang ke kiri kanan, kamu jangan labil ya. Wadah, toel dong. Amin saudara. Kasihnya manusia itu selalu labil, tetapi kasih Yesus selalu stabil di hidup saudara dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya tetap sama. Kita lanjut saudara. Oke, kita lanjut di Yohanes 15. Kenapa kita harus tinggal di dalamnya? Di Yohanes 15 ayat 4 dibilang gini. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau
ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikianlah juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Kata tinggal itu artinya stay, remain. Contoh gini, saudara kesini, gini, kata tinggal itu artinya saudara sudah di sini, betul? Saudara lagi di sini sekarang. Bukan berarti saudara harus mencari. Gitu. Kata tinggal itu artinya kita sudah ada di sana dan bukan kita berusaha untuk pergi ke suatu tempat yang belum kita capai. Tetapi kita sudah berada di sana. Dan tugas kita adalah tetap ada di sana, yaitu tinggal dalam pokok anggur. Amin saudara. Kita next di ayat yang kelima. Di ayat yang kelima bilang gini, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kenapa kita harus ada di dalam Kristus, saudara? Karena di dalam Kristus kita bisa berbuah. Kita seringkali ingin menjadi pokok anggurnya, saudara. Seringkali kita berusaha untuk, ya aku harus berbuah. Padahal gini, saudara. Semua supply yang dibutuhkan sebagai ranting itu datangnya dari pokoknya. Halo? Bilang, kamu berbuah karena pokoknya, bukan rantingnya. Rantingnya kalau diwawancarain, gimana ranting? Buahmu lebat banget. Ya gak bisa disombongin. Karena apa? Semua supply, nutrisi apapun yang dibutuhkan oleh ranting itu datangnya dari pokoknya. Yaitu siapa? Yesus Kristus Tuhan. Yohanes 15 ayat 1. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Yang menaruh kita di pokok anggur yaitu Yesus adalah Bapa, di mana bukan kita yang memilih dia, tetapi dia yang memilih kita. Sayangnya begitu banyak orang yang mengaku Kristen dari lahir, namun berusaha untuk menjadi pokok, untuk menghasilkan buahnya sendiri. Padahal Yesus berkata, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Sebagai ranting tentu saja kita tidak bisa menghasilkan buah dari diri sendiri. Dan sebagai ranting maka yang bertanggung jawab untuk menyediakan segala sesuatu itu adalah pokoknya, saudara. Seringkali kita pengen menjadi gini, udah Tuhan kamu gak usah ya stay aja bersama aku, tapi ingin berbuah sendiri, saudara. Makanya banyak orang berusaha melakukan sesuatu untuk berhasil. Padahal semuanya itu datangnya dari pokoknya, saudara. Dulu saya dulu selalu dibilang, ya kamu harus bayar harga. Terus perpuluhan bukan cuma uang tapi waktu. Terus baca Alkitab yang banyak. Tahu saudara, dulu saya satu hari pernah baca 25 pasal. Dan kuat 10 hari, abis itu gak baca Alkitab lagi, saudara. Capek, saudara. Karena apa? Karena kita mengejar sesuatu yang sudah ada sebenarnya. Halo? Kita mengejar sesuatu yang sudah ada, ujungnya apa? Kita kayak berlari di treadmill, saudara. Ujungnya apa? Capek sendiri. Yang tidak berbuah dan dipotong oleh Bapa ini adalah poin 1. Poin 1. Lah ini ke atas sendiri nih. Mohon maaf saudara, ini minjem soalnya iPad-nya. Di Yohanes 15 ayat 2, saudara. Kita baca sama-sama. Boleh ada yang bantu saya bacakan? Mungkin tamu kita Kak Stephen Poli. Wah. Di Yohanes 15 ayat 2.
Ini yang sering ditakut-takutin ya saudara ya. Kalau kamu gak berbuah, dipotong nanti. Padahal ada 2 poin. Ada poin yang pertama, tidak menempel pada pokoknya. Karena yang benar-benar menempel pasti akan berbuah saudara. Tidak mungkin orang yang tidak percaya pada Kristus itu tinggal di dalam Kristus. Jadi satu sisi benar bahwa kita yang sudah benar-benar tinggal di dalam Kristus, kita tidak akan dipotong. Dan pasti akan berbuah. Karena kita di dalamnya. Yang tidak berbuah dan dipotong oleh Bapa ini adalah bukan berarti orang Kristen kehilangan keselamatan. Bukan berarti orang Kristen posisinya tidak aman. Ini adalah orang-orang yang kelihatan di luar ingin menjadi pokok anggur saudara. Bukan ranting. Padahal kita ranting. Makanya ada lagu gini. Yesus pokok dan kitalah carangnya. Apa? Nah, ini yang rajin sekolah minggu nih yang jawab. Ya kan? Yesus pokok dan kitalah carangnya. Apa saudara? Yesus pokok dan kitalah carangnya. Tinggallah di dalamnya. Terus? Nah, makanya ranting tidak bisa berbenggah kepada buahnya. Justru karena pokok yang benar membuat ranting itu berbuah. Itu poin yang pertama yang tidak menempel saudara. Nah sekarang kita belajar tentang yang menempel di pokoknya. Adalah aero. Kata aero itu artinya bukan dipotong tetapi dibersihkan dan diangkat serta diikatkan pada carang yang lain. Agar ranting tersebut dapat menerima sinar matahari, menjadikan sehat dan dapat berbuah. Tuhan kita bukanlah Tuhan yang suka membuang kita saudara. Orang berpikir kalau mereka melakukan kesalahan jatuh dalam lumpur dosa, maka Tuhan akan memotong hubungannya dan membuang kita. Allah kita adalah Allah yang berkemurahan atas kita. Ia tidak pernah membuang kita karena kesalahan dan dosa kita saudara. Karena itulah Yesus yang tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan saudara. Dia mengambil rupa sebagai hamba menjadi manusia taat sampai mati. Bahkan mati di atas kayu salib. Karena apa? Karena saudara dan saya tidak mampu menghasilkan buah. Kita bisa berbuah melalui pokok anggur yang benar. Bahwa itu Yesus datang, dia ingin menyelesaikan apa yang kita tidak bisa selesaikan. Kalau dosa kesalahan, Tuhan Yesus nggak perlu datang, saudara. Kita bisa perbaiki. Kalau hari ini saya nerobos lampu merah, besok saya nggak nerobos. Tapi masalahnya dosa itu bukan kesalahan. Dosa itu adalah hutang yang harus dibayar. Masalahnya saudara dan saya gak bisa bayar itu saudara. Cuma Yesus datang, dia gak menganggap kesetaraannya dengan Allah. Dia mengambil rupa menjadi manusia. Dia taat sampai mati, sampai dia disalib dan dia bangkit. Karena apa? Karena dosa itu bukan kesalahan, tapi dosa itu hutang. Yang bisa menebus, melunasi semuanya itu adalah Yesus sendiri. Amin saudara. Di 1 Korintus 1 ayat 30-31 berkata seperti ini saudara. Tetapi oleh dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah hendaklah ia bermegah di dalam Yesus Kristus Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus saudara. Seringkali kita bermegah di dalam kesehatan, kekayaan, dan kekuasaan saudara, yang membuat kita merasa aman mungkin. Tapi mari kita bermegah di dalam Kristus yang memberikan rasa aman yang sejati. Kita dibenarkan, kita dikuduskan, dan kita ditebus oleh pengorbanannya di atas kayu salib. Kalau kita bilang dibenarkan, dikuduskan, dan ditebus, kata di itu adalah kata yang pasif, betul? Yoses lagi
main bola di sliding, berarti bukan saya yang sliding. Berarti kekudusan yang kita punya, kita nggak ada andil. Tugas kita apa? Menerimanya, saudara. Kita sudah dibenarkan, dikuduskan, dan ditebus. Makanya kita berdiri, ini dari Charles Spurgeon. Nggak tahu bener atau nggak saya ngomongnya. Kita berdiri di hadapan Allah Bapa seakan-akan kita ini Kristus. Karena Kristus sudah berdiri di depan Bapa untuk menanggung hukuman kita, saudara. Amin, saudara. Jadi ada pertukaran di mana kita mendapatkan apa yang tidak layak kita terima. Tuhan sudah memberikan anugerah kasih karunia-Nya kepada setiap kita, saudara. Jadi apa yang harus kita lakukan, saudara? Dari semuanya ketika kita di dalam, apa yang harus kita lakukan? Di Yohanes 15 ayat 9. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam. Apa, saudara? Kasihku ini. Tinggali di dalam kasihku loh. Yesus hanya memerintahkan kita untuk tinggal di dalam kasih-Nya. Dia tidak meminta kita untuk mencari atau menemukan kasih-Nya itu, saudara. Betul? Kita tidak dituntut untuk mengupayakan atau membayar kasih tersebut. Kita sudah diletakkan di dalam kasih-Nya. Tugas kita apa? Tinggal di dalam kasih-Nya. Jadi kalau kita bisa mengasihi orang lain bukan karena kekuatan kita, melainkan karena Kristus yang telah terlebih dahulu mengasihi kita, saudara. Jadi kita nggak bisa bermegah. Makanya ada satu quotes terakhir. Cepet ya, udah slide terakhir, saudara. Makanya seringkali kita menganggap bahwa kita bisa nih aku bisa kok mengampuni, tapi dasarnya karena kita sudah diampuni terlebih dahulu, saudara. Makanya kasih bukan jaminan untuk tidak disakiti, tetapi kasih memampukan kita bisa mengampuni, saudara. Karena apa, saudara? Karena Kristus telah mengasihi kita terlebih dahulu. Amin. Kasih itu bukan jaminan untuk kita tidak disakiti. Kita akan disakiti. Kita mungkin kita ya ditipu, dilukai. Tapi kasih memampukan Yoses dan saudara bisa mengampuni. Karena Kristus telah mengasihi kita terlebih dahulu, saudara. Amin. Tapi seringkali kita bilang aku tinggal, tapi aku pengen menguasai semuanya, saudara. Sekali lagi, pokok carang nggak bisa bermegah, ranting nggak bisa bermegah. Kalau ranting diwawancarain sama wartawan, gimana caranya ranting? Buahmu nih lembut, manis, kan nggak bisa bermegah. Karena apa? Semua suplai nutrisi itu dari pokok yang benar. Kita bersyukur kita aman di dalam Tuhan. Sekalipun ada ya yang Zoe umur 2 tahun dia bisa happy ketika hujannya sama. Wipernya juga sama, kiri kanan bukan maju mundur, saudara. Tapi karena apa? Karena dia tahu dia aman. Contoh. Kenapa kita naik pesawat? Kalau duduk di jendela, di dekat jendela, itu kan nggak ada 1 meter kita ada di luar padahal, bener gak, saudara? Kayaknya berapa senti? Saya nggak ukur, tapi nanti boleh juga ngukur berapa senti. Kan dekat banget dengan luar, bener? Tapi kenapa kita bisa tidur pulas? Kita bisa menikmati perjalanan itu. Karena apa? Karena kita tahu kita aman di dalam. Tapi seringkali ya udahlah, aku pengen
pengen di luar aja. Percayalah saudara, kalau kita tahu harapan kita, makanya lagu ini juga berema buat saya. Karena harapanku di dalammu, hanya Kau Yesus Tuhanku. Ku percaya, apa saudara? Nah, coba bilang ke kiri kanan, kamu di dalam apa di luar? Aman saudara. Wah, Pak Nathan paling kenceng ya ketawanya nih. Iya. Di sini nggak ada ayatnya, tapi saya belajar tentang ada firman Tuhan dibilang gini, mintalah maka engkau diberikan, carilah maka engkau akan ketuklah maka pintu akan. Ini ada tiga kata kerja semua saudara. Kalau saya berkunjung ke rumah Pak Nathan, saya akan bilang, Pak, saya minta minum dong, ya kan? Ya nggak mungkin saya bisa mungkin saya minta minum dikasih nasi padang. Saya bilang, Pak, saya minta makan boleh nggak? Oh, pasti dikasih makan. Tapi tahu nggak saudara, Michelle tiap hari kan nggak harus nangis bilang, Pak minta makan, enggak. Bapaknya pusing sih, ya kan? Bapaknya sampai, Pak aku minta baju, nangis-nangis ke papa mamanya. Nggak tahu apa yang dilakukan papa sama mamanya. Ada dua perbedaan saudara. Yang satu, saya datang ke rumah Pak Nathan sebagai tamu. Yang satu adalah pemiliknya. Tapi seringkali kita minta-minta, cari-cari, ketuk-ketuk. Pertanyaannya gini, kita tuan rumah atau tamu saudara? Michelle gak perlu minta. Dan papanya tahu, oh anakku udah makin besar, sepatunya makin kecil, ya kan? Dan gak mungkin anak umur 5 tahun dibeliin sepatu ukuran 34, 33, enggak. Ya kan? Orang tuanya tahu. Dan begitu pun juga kita. Seringkali kita datang ke Tuhan ini sebagai tamu. Padahal ketika kita ada di dalam, Tuhan tahu kok apa yang kita butuhkan. Bilang ke kiri kanan, Tuhan tahu apa yang dibutuhkan. Saya undang tim musik. Bisa maju ke depan sama-sama. Jadi apa saudara? Yesus pokok dan kitalah carangnya. Amin. Apalagi? Yesus pokok dan kitalah carangnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya. Tinggallah. Bilang ke kiri kanan. Pastilah. Sekali lagi coba. Yesus pokok dan kitalah carangnya. Lah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya. Tinggallah di dalamnya. Apa? Tinggallah di dalamnya. Bilang kiri kanan. Amin. Ini belum datang ya? Apa saya yang main musik sekalian nih? Ya, saudara, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini. Kalau kami bisa dibenarkan, dikuduskan, dilayakan, ditebus, itu bukan upaya kami, tapi kami tahu itu semuanya karena anugerah. Karena Engkau yang berinisiatif, Engkau gak menganggap kesetaraan dengan Allah. Engkau datang ke dunia untuk menjadi seorang manusia, seorang hamba, seorang manusia
yang taat sampai mati. Sampai Engkau di atas kayu salib dan Engkau mati dan Engkau dibangkitkan dan Engkau bangkit sendiri Tuhan. Kami tahu Tuhan, biar kami terus ada di dalam-Mu.